video yang beredar, sejumlah aktivis mengalami dugaan kekerasan fisik, psikologis, hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel. Selain itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memantau langsung penahanan aktivis oleh Zionis Israel, bersorak hingga mengibarkan bendera Israel dan mengintimidasi para aktivis dengan ancaman. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengawal penculikan aktivis Global Smooth Flotilla saat mencoba masuk ke perairan Gaza. Cara Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dalam memperlakukan aktivis misi kemanusiaan Gaza menuai kecaman dunia internasional. Dalam rekaman video, para tahanan ini diborgol dan diperlakukan dengan kasar oleh tentara Israel. Bahkan Israel menyebut mereka sebagai bagian dari teroris. Tidak hanya itu, 430 orang dari 40 negara ini akan ditahan di penjara khusus teroris. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Aksi Israel ini memicu reaksi internasional. Italia memanggil duta besar Israel dan memprotes perlakuan kepada aktivis yang juga warga negaranya. Irlandia, Spanyol, Turki, dan Indonesia juga mengkritik keras dan menyerukan pembebasan para aktivis. Perdana Menteri Irlandia, Michelle Martin, juga mengutuk keras lantaran saudara perempuan Presiden Irlandia, Catherine Connolly, masuk di antara mereka yang ditahan. Okay, people, say look the camera, walk back to Palestine. We are from the Israeli Navy. We go to board the ship. Captain, he from board the ship. All go to the take your hands. Zionis Israel mengkonfirmasi bahwa 430 aktivis di atas kapal bantuan Global Smooth Flotilla yang menuju Gaza dibawa ke Israel. 87 aktivis dilaporkan mogok makan, memprotes atas penahanan mereka dan menunjukkan solidaritas dengan tahanan Palestina di penjara Israel. Let's go, ladies. Let's go. Global Smooth Flotilla melaporkan bahwa 54 kapal dihentikan di sekitar pantai Gaza dengan 480 peserta dari 40 negara, salah satunya Indonesia. Dari 430 aktivis yang ditangkap Israel, dikonfirmasi 9 orang delegasi Indonesia juga ditangkap saat mencoba menembus blokade Israel. Harapan dan bantuan dibawa melintasi samudera, mengarungi laut Gaza demi misi kemanusiaan mulia. Namun pasukan Zionis Israel menghadang dengan senjata. 430 aktivis diculik, diintimidasi, hingga diperlakukan tidak pantas sebagaimana mestinya. Pemirsa, lantas jika misi kemanusiaan saja diperlakukan begitu hina, masih pantaskah dunia hanya diam saja? Anda menyaksikan Sindo Prime, saya Yudi Handoyo. Pemirsa, beredar rekaman video saat pasukan Zionis Israel menyergap dan menembaki kapal Global Smooth Flotilla sebelum menculik para aktivis dan jurnalis. Penumpang di atas kapal misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla berteriak ketakutan usai Zionis Israel melepaskan tembakan ke atas 6 kapal yang berbeda. Setelah menyergap kapal, tentara Israel juga menculik sejumlah penumpang dan menyita kapal.
Dalam siaran langsung di media sosial yang dilakukan penumpang kapal, tentara Israel dengan sengaja menabrak kapal GSF dan menggunakan tembakan meriam air. Pemirsa, kami mendapat kabar terbaru. 9 WNI aktivis Global Sumut Flotilla yang ditahan Israel telah dibebaskan. Kita lihat informasi terkininya berikut ini. Ya, kami masih mencari informasi terkait gambar terbaru, pemirsa. Ini adalah dokumentasi yang kami dapatkan sebelum informasi terbaru sekarang dibebaskan ya. Para aktivis dibebaskan dari fasilitas penahanan Ketziot hari ini. Saat ini mereka dalam proses deportasi dan pemulangan dari wilayah Israel. Dan ini juga kami terus cari tahu seperti apa perkembangan terkininya, karena informasi yang kita dapatkan adalah gambar-gambar seperti ini yang sebelumnya terjadi, di mana sejumlah kamera CCTV di laut memperlihatkan kapal Global Sumut Flotilla, di mana sejumlah aktivis termasuk 9 warga negara Indonesia dihadang oleh militer Zionis Israel. Kemudian mereka juga sempat memberitakan seperti ini dengan menunjukkan sejumlah paspor Indonesia mereka, menyatakan bahwa confirm mereka ditangkap dari pihak militer Israel. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan, 9 aktivis Indonesia akhirnya dibebaskan. Dan kepulangannya, laporannya melalui Turki, pemirsa. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya juga sempat menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah penculikan, bukanlah penyanderaan, namun kasus kapal kemanusiaan yang dihadang karena Israel melarang aktivitas tersebut. Nah, Menteri Luar Negeri juga terus memonitor situasi terkini demi menjamin keamanan 9 aktivis dari Indonesia di sana. Kita simak dulu berikut ini. Oleh rekan-rekan kita yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, kita ketahui kemarin kapal-kapal mereka diintercept oleh militer Israel, kemudian 5 dari yang ditangkap itu adalah WNI. Selanjutnya malam tadi situasi berkembang, yang ditangkap 7, kemudian tadi jadi 9 itu ditangkap oleh militer Israel. Kementerian Luar Negeri kami dari kemarin sudah terus memonitor situasinya. Saya sendiri sudah menghubungi kedutaan kita atau perwakilan kita untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri di Jordan, Turki, Mesir untuk pertama mencari informasi yang akurat terkait posisi dan situasi dan keadaan dari saudara-saudara kita yang ditangkap. Kemudian menyampaikan juga pemerintahan kepada perwakilan kita untuk menyampaikan lewat teman-teman kita Jordan, lewat Turki, bisa berkomunikasi langsung dengan Israel untuk memastikan bahwa warga negara kita diperlakukan dengan baik. Sebuah misi kemanusiaan yang seharusnya mendapatkan support dan apresiasi, namun kemudian malah mengalami. Memang, dan saya yakin mereka juga memahami resiko ini, itu yang mereka ambil. Saya apresiasi courage-nya, beraniannya. Oh ya, tadi saya perlu sambung ya, berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya. Dan yang 1.0 juga waktu itu deportasi. Itu tidak ada salah. Ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaan yang diintersep karena memang mereka melarang. Saya melarang kapal-kapal masuk ke wilayah tersebut untuk kepentingan apapun. Jadi tidak ada syaratnya? Tidak ada. Sementara itu, juru bicara Menteri Luar Negeri Yvonne Mewengkang dalam pernyataan pers menyatakan bahwa pemerintah mengutuk tindakan tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan
Global Sumut Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Dan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan kita tekankan kembali bahwa tindakan militer Israel terhadap armada GSF ini dan relawan yang tergabung di dalamnya adalah pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional. Pemerintah Indonesia akan terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap. Dan sejak awal keberangkatan relawan ini juga memang Menlu RI telah menginstruksikan berbagai perwakilan terkait untuk dapat melakukan koordinasi yang erat untuk menjamin memastikan keselamatan dan perlindungan warga negara. Pemirsa, Iran mengeluarkan video serangan ke kapal tanker di Selat Hormuz. Iran beralasan kapal tanker tersebut memaksa untuk lewati Selat Hormuz tanpa membayar tarif yang ditetapkan. Video penyerangan dikeluarkan oleh Garda Revolusi Iran kemarin. Kapal tanker yang belum diketahui pemiliknya ini menjadi target serangan drone bunuh diri Iran. Militer Iran beralasan penyerangan terpaksa dilakukan karena kapal tanker mencoba melintas secara ilegal tanpa bayar tarif ganti rugi perang yang telah ditetapkan. Iran sendiri menetapkan biaya melintas untuk kapal tanker minyak raksasa mencapai 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di Teluk Oman akibat blokade di Selat Hormuz. Sementara itu Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman. Kondisi ini menyusul blokade regional dan kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Iran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat telah menunda serangan militer terhadap Iran. Adapun Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika jika blokade laut oleh Amerika tidak diakhiri. Pemirsa, warga Teheran beramai-ramai belajar cara menggunakan senapan serbu dan senapan mesin. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika harus membela negara dari serangan Israel dan Amerika Serikat. Otoritas Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata publik di Teheran. Warga diajari cara dasar menggunakan senapan serbu dan senapan mesin di tengah konflik yang terus memanas dengan Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah warga, baik pria maupun wanita, belajar cara menggunakan, membongkar, dan merakit senapan. Pelatihan ini merupakan bagian dari kampanye Janfada yang diluncurkan untuk menunjukkan kesiapan publik dalam membela negara, serta memperkuat kesiapan warga untuk terjun ke medan perang kapan saja dibutuhkan. وظیفه است که آمادگی خودمون رو نسبت به اون چیزی که داریم دوباره ارائه بدیم. ما تا پای جان وایستادیم تا حتی اینی که رهبر بگه همین الان حرکت کنید ما لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم. الان وضعیتمون جنگه دیگه. من احساس کردم حالا که دارن یاد میدن آموزش‌ها رو بهتره بدونیم. حالا حرفه‌ای نیست ولی در حد اینکه حداقل بدونیم چجوری کار میکنه برامون مفیده. Pelatihan penggunaan senjata digelar oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di berbagai wilayah di Teheran. Sesi pelatihan berlangsung selama 2 minggu, terbuka bagi warga sipil dari berbagai latar belakang dan profesi. Marinir Amerika Serikat mencegat kapal tanker Iran di Teluk Oman karena dinilai melanggar blokade. Pasukan Amerika menyerbu ke atas kapal dan melakukan penggeledahan. Rekaman Pusat Komando Amerika Serikat menunjukkan sebuah helikopter militer terbang di atas kapal. Pasukan marinir Amerika kemudian menyerbu dan menggeledah kapal tanker serta memberi instruksi kepada awak kapal untuk putar haluan. Amerika terus meningkatkan patroli di perairan Oman, termasuk mencegat dan mengalihkan kapal komersial yang diduga melanggar blokade. Amerika dan sekutunya memantau kapal-kapal yang dicurigai membawa minyak Iran.
Pemirsa, Amerika memperketat blokade di Selat Hormuz dan menghentikan aliran perdagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Donald Trump menyebut 37 kapal dagang telah dialihkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 37 kapal komersial menuju Iran. Hal ini dilakukan dalam upaya menegakkan blokade terhadap pelayanan menuju dan dari pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz. Amerika Serikat tetap mempertahankan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju atau keluar pelabuhan Iran melalui jalur strategis tersebut. Gangguan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak, bahan bakar, dan gas global. The stock market is higher now than it was before I started the Iran situation. And on the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. There's so much oil. We have 1,600 ships in the Strait that are loaded up with oil that are going to be coming out very soon. So we'll have to see. But the military has been unbelievable. The blockade has been infallible. Not one ship has gotten through the blockade. 37 have tried. They all wish they didn't. Trump juga menegaskan tekadnya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Ia memberi tambahan waktu bagi Iran menyepakati perjanjian damai baru dan menegaskan Amerika Serikat siap melancarkan serangan lanjutan jika negosiasi gagal mencapai hasil. Menurut Trump, situasi saat ini berbeda di titik yang sangat rawan dan dapat berubah cepat sewaktu-waktu. Puluhan pesawat tanker Amerika Serikat terlihat di Bandara Ben Gurion, Israel. Kehadiran pesawat-pesawat pengisi bahan bakar ini dikerahkan ke Israel sebagai bagian dari dukungan logistik operasi militer jarak jauh di kawasan Timur Tengah. Sekitar 40-50 pesawat pengisi bahan bakar milik Amerika Serikat terlihat memenuhi Bandara Ben Gurion. Pengerahan besar-besaran ini melonjak signifikan sejak ketegangan antara Amerika Serikat kian memanas. Amerika Serikat disebut akan mempertahankan armada pengisian bahan bakar di Israel hingga akhir tahun 2027. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan logistik dan operasional militer yang strategis. Kemunculan pesawat-pesawat Amerika ini mengakibatkan alih fungsi bandara komersial sipil menjadi pangkalan militer dan sempat mendapat protes dari pejabat Israel karena mengganggu kelancaran penerbangan komersial. Militer Israel mengklaim telah hancurkan perangkat pengawas milik Hizbullah. Perangkat tersebut diduga untuk memantau pasukan Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman serangan terhadap perangkat pengawas milik Hizbullah. Israel mengklaim alat tersebut digunakan memantau pergerakan tentara Israel. Mereka juga menuduh Hizbullah memanfaatkan area warga sipil untuk kepentingan militer. Selain itu, IDF juga mengklaim telah menewaskan seorang anggota Hizbullah. Korban disebut beroperasi dalam gudang penyimpanan senjata milik Hizbullah. Ledakan susulan terjadi pasca serangan gudang itu. Komandan Brigade Lapis Baja 401 Israel Kolonel Meir Biderman yang menewaskan bocah Gaza Hin Rajab luka parah akibat serangan drone Hizbullah. Drone berhasil menembus benteng pertahanan Israel. Helikopter mengangkut Kolonel Meir Biderman yang terluka parah. Kolonel Meir Biderman dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius di kepala. Evakuasi Biderman dilakukan dengan pengawalan ketat mengingat Biderman merupakan perwira IDF berpangkat tinggi, Komandan Brigade Lapis Baja 401 Israel. Drone Hizbullah menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di antara kawasan Dibel dan Hadata, Lebanon Selatan. Drone menembus pertahanan dan meledak di dalam bangunan juga melukai seorang rekan Biderman. Kolonel Meir Biderman merupakan komandan brigade yang menewaskan Hin Rajab, bocah Gaza berusia 6 tahun yang ditembak ratusan peluru pada 3 Mei 2018. Biderman juga diduga berperan dalam penyerbuan rumah sakit Al-Shifa di Rafah. Dalam siaran televisi, Biderman pernah menyatakan bahwa kekuatan Hizbullah telah melemah.
Pasukan Zionis Israel terus menggempur wilayah Libanon. Militer Israel sebelumnya juga mengeluarkan ancaman pengeboman di kawasan perumahan Libanon. Pesawat tempur Israel menggempur sebuah bangunan di kawasan Makuk, Lebanon Selatan. Ledakan besar disertai kobaran api dan asap tebal membumbung dari lokasi serangan. Serangan ini dilancarkan dini hari saat warga masih tertidur di rumah masing-masing. Israel juga menyerang Surmala Selatan, Lebanon. Israel menargetkan Menara Utara untuk dihancurkan. Serangan diluncurkan usai perintah evakuasi warga dari kota Surmala. Serangan udara Israel juga menyasar kota Kana, Lebanon Selatan. Akibat serangan, bangunan dan infrastruktur hancur. Sementara itu di Deir Kanon El Nahr di Lebanon Selatan, 2 keluarga tak tersisa meninggal dalam kekejaman serangan Israel. 10 orang dari 2 keluarga di 2 wilayah berbeda ini meninggal akibat serangan Israel, tak menyisakan satupun anggota keluarga yang selamat. Pasutri Ala Debo dan Zahra Najdi meninggal bersama 3 buah hati mereka akibat serangan militer Israel ke rumah mereka. Sementara Safia Badreddin, wanita disabilitas ini bersama seluruh keluarganya juga meninggal akibat serangan Israel ke rumah mereka di Kfar Sis, Lebanon Selatan. Kawasan perumahan tak berdosa di Lebanon Selatan terus digempur Israel. Israel selalu berdalih telah memerintahkan warga sipil mengungsi sebelum mereka membombardir Lebanon Selatan. Pasukan Zionis Israel terus melakukan serangan ke wilayah Libanon Selatan. Salah satu yang terparah, Israel membombardir daerah Deir Kanon Al-Nahar, distrik Tire, Libanon Selatan. Dalam serangan ini 12 orang dinyatakan tewas dan 11 diantaranya adalah satu keluarga. Pemandangan distrik Tire, Lebanon Selatan hanya tinggal puing-puing dengan bangunan sekitarnya yang rusak parah. Warga di sana masih sibuk membersihkan sisa-sisa kehancuran, seraya mencari kerabat ataupun keluarga yang belum ditemukan. Ini كانوا 3 عيال من محمد عباس نجدي وفي عائلة سورية كمان زلمة ومرته ما سمعناش إلا الخبطة نحن امبارح أخذوا نقلوا 13 حالة شهيد وشهيدة يعني أطفال ورجال وجريحين وهلا اليوم عم يقولوا بعد يمكن 3 هون 3 أو 4. Akibat serangan Israel ini, media Lebanon sebelumnya melaporkan 10 orang tewas, termasuk 3 anak dan 3 wanita. Namun kembali dilaporkan bahwa korban yang tewas menjadi 12 orang dan 11 orang yang tewas berasal dari satu keluarga. الله يعينهم جيران ما نهرتش على الطفيلة يعني بس على الطفيلة شو 2.5 و3 وسنتين يلعبوا هان يلعبوا أعطيهم بنبون أعطيهم كل مرة أعطيهم بنبون شو بدي لك والله هالهني هذا الطفيلة مش القلب مش الكبار شو تصير بس الطفيلة يعني عم ببكي على الطفيلة أنا زلمة عنده بناته وجوزهم وأصهرته وولاده وعازمهم هون على الغدا كان امبارح. Hingga kini Israel belum memberikan komentar mengenai serangan ini. IDF terus berulang kali menyatakan bahwa operasinya di Lebanon menargetkan infrastruktur Hizbullah. Serangan udara terbaru Israel ke Gaza targetkan Kem Al-Maghazi, 1 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Inilah suasana pasca serangan udara Israel di Kem Al-Maghazi, Gaza Tengah. Warga-warga panik berlarian menyelamatkan diri. Dalam peristiwa itu, 1 warga tewas sementara beberapa lainnya terluka. Bagai permainan, Israel mengejar 2 pemuda Palestina menggunakan drone. Aksi itu direkam dan diunggah oleh akun yang diklaim tentara Israel.
Ini adalah sebuah video di media sosial memperlihatkan sudut pandang sebuah drone milik Israel. Dalam video itu 2 pemuda terlihat berlari di area terbuka, sementara drone itu terus mengejar mereka. Unggahan tersebut memicu reaksi luas karena diduga menargetkan warga sipil tak bersenjata. שתיהם ממשיכים לרוץ, הם לא נפלו, שתיהם ממשיכים לרוץ, הם נכנסים עכשיו לכיוון השכונה המצרית. Pasukan Israel melakukan penggerebekan di wilayah timur Hebron. Sejumlah warga Palestina dilaporkan ditahan dalam operasi itu. Rekaman yang beredar menunjukkan aktivitas militer Israel di area pemukiman warga. Pasukan Israel menggelar operasi penggerebekan di kota Bani Naim, wilayah timur Hebron tepi barat. Sejumlah warga Palestina diamankan dan dibawa oleh aparat. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait alasan operasi tersebut maupun penahanan warga sipil. Tentara Israel mencuri air di sebuah toko milik warga Palestina di Yerusalem Timur. Sebuah video menampilkan detik-detik tentara Israel mencuri air tersebut. Pemirsa, sebuah video ini menampilkan detik-detik tentara Israel mencuri sebuah air di toko milik warga Palestina yang berada di Yerusalem Timur. Kita bisa saksikan langsung ya di rekaman CCTV ini. Penjajah Israel yang sepertinya berencana merampas puluhan properti milik warga juga ini terjadi di Yerusalem Timur. Rencana tersebut mencakup penyitaan 15 hingga 20 properti termasuk bangunan dan wakaf. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan pasukan militer Israel bahwa musuh ingin menyerang saat kunjungan pasukan ke perbatasan Palestina Yordania. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi posisi militer di sepanjang perbatasan Palestina Yordania. Ini dia Netanyahu yang bertemu dengan sejumlah tentara aktif dan meninjau kesiapan infrastruktur pertahanan mereka. Netanyahu berbicara kepada para tentara dan menekankan tantangan keamanan yang dihadapi Israel bahwa musuh ingin menyerang. מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני דורש מכם, ואני רוצה... Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri kunjungannya ke Cina Rabu malam. Kepulangannya diantar oleh jajaran petinggi Cina. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali ke negaranya usai bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Kepulangan Putin diantar oleh petinggi Cina. Kunjungan Putin ke Cina selama 2 hari melahirkan sejumlah kerjasama strategis antara dua negara. Bahwa Cina dan Rusia sepakat meningkatkan hubungan bilateral mereka. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump buka suara terkait kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Cina. Trump menyambut sambutan Cina untuk Amerika Serikat lebih meriah dibandingkan Rusia, katanya. Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them. But I think it's good. I don't know if the ceremony was quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped them. I think we topped them. Good team. But no, I get along with Putin. I get along with everybody but your husband and a few. Tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke Cina, Presiden Rusia Vladimir Putin juga datang menemui Presiden Cina Xi Jinping. Kita akan lihat pemirsa, apakah ada perbedaannya sambutan Beijing ketika menjamu Rusia dan ketika menjamu Amerika. Inilah perbedaan penyambutan antara Putin dan Trump di Beijing. Pertama, Trump disambut di bandara oleh Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, sementara Putin disambut Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Kedua, Trump disambut dengan band yang memainkan lagu YMCA. YMCA merupakan lagu wajib dalam kampanye politik Trump. Sementara Putin disambut dengan lagu Moscow Night.
Moscow Night atau Podmokovny Vechera, lagu klasik Rusia populer di Tiongkok yang membangkitkan nostalgia masa lalu. Perbedaan ketiga saat kedua kepala negara menaiki tangga. Trump berhenti dulu di tengah, diajak berbincang terlebih dahulu di tangga Great Hall oleh Xi Jinping, sementara Putin langsung berjalan menaiki tangga tersebut tanpa berhenti untuk berbincang dulu. Keempat, Donald Trump menginap di Hotel Four Seasons, sementara Putin di guest house kenegaraan Diaotai. Kelima, baik Donald Trump maupun Putin sama-sama disambut antusias anak-anak Cina.